اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis berikutnya yang beliau bawakan dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Iya, hadits ini diriwayatkan pula oleh yang lainnya, dan ada tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wal mu'min akhul mu'min, dan orang beriman itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yakufu alaihi doyatahu, di mana ia membantunya saat kehilangan, yakni ia ikut menanggung kesulitannya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia juga menjaga atau membelanya dari belakang. Naam. Hadits ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama melemahkannya karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Katsir ibnu Zaid al-Aslami, dan dia adalah dhaiful hadis. Dan hadis ini juga punya pendukung tanpa ada tambahan yang tadi kita sebutkan dari hadis Anas bin Malik. Namun di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Ammar al-Muadzin. Ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan dalam terjemahnya juga Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Al-Mizan annahu min manakirihi, bahwa hadits ini termasuk dari mungkar-mungkar hadisnya. Intinya sebagian ulama mendhaifkan hadits ini, tapi sebagian lain menghasankannya. Di antara yang menghasankan hadits ini adalah Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dalam kitab ini Bulughul Maram, dan juga hadits ini dihasankan oleh Syekh Asy-Syadzili rahimahullah dalam
hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram, dan juga Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini sebagaimana dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Nah, jadi hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Albani. Iya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan akan bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan permisalan. Ini kan apa yang disebut oleh Nabi, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Ini suatu permisalan. Dan permisalan yang dibuat oleh Nabi di sini adalah permisalan yang sangat mendalam apabila kita merenungi makna dan kandungannya. Iya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin yang lain itu bagaikan cermin bagi dirinya, di mana ia bisa melihat pada saudaranya tersebut wajah dirinya yang sebenarnya, keadaan dirinya yang sebenarnya, sehingga dia bisa melihat aib-aibnya ya pada saudaranya tersebut. Sebagaimana kalau seseorang bercermin, maka akan terlihat mana yang kotor, mana yang harus dibenahi, mana yang harus dibetulkan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dirapikan, dan seterusnya. Maka demikian pula seorang mukmin itu memperhatikan saudaranya mukmin yang lain. Kalau mungkin ada aib, kalau mungkin ada sesuatu yang jelek, yang buruk, maka mukmin yang menjadi saudaranya mengingatkan hal tersebut dan berusaha memperbaikinya, mengarahkannya kepada yang lebih baik, hal-hal yang bisa membuat dia indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Dan ini tentu saja masuk dalam bab an-nasihah, yaitu memberikan nasihat kepada saudara kita muslim yang lain manakala kita melihat pada dirinya ada suatu kekurangan, ada sesuatu yang butuh untuk dibetulkan. Nah, dan Nabi SAW memperumpamakan bahwa mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan cermin satu sama lain. Bagaikan cermin satu sama lain. Cermin kita paham bersama, ya, dia adalah alat yang bisa menampilkan diri kita apa adanya dan sesuai dengan apa yang kita berada di atasnya. Yani dia menampilkan diri kita yang sesungguhnya. Nah, seseorang sering bercermin, nah, sering melihat keadaan dirinya di cermin, dan dia melihat apa yang ada pada wajahnya terutama, demikian pula apa yang ada pada pakaiannya. Nah, ketika dia lihat ada sesuatu di wajahnya dari hal yang kotor, maka dia segera bersihkan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang buruk, maka dia segera perbaiki, dan seterusnya. Iya. Dan biasanya seseorang apabila ingin keluar dari rumahnya, ya, biasanya bercermin. Ya, kebanyakan manusia melakukan hal yang demikian. Apalagi kalau ingin menghadiri suatu pertemuan, misalnya suatu kegiatan, suatu acara, yang di situ mengundang perhatian banyak orang, biasanya orang bercermin. Dan itu dari kebiasaan manusia. Nah, itu dari kebiasaan manusia yang bagus. Ya, yakni dia memperhatikan penampilan dirinya. Nah, dia perhatikan penampilan dirinya, wajahnya, pakaiannya, ya, seragamnya. Apabila sudah baik, maka dia bisa melihat. Dan kalau ada yang butuh dibenahi, maka dia benahi. Nah, itu dari kebiasaan yang
seorang muslim, seorang mukmin, bahkan berlaku untuk setiap orang. Bukan hanya orang beriman saja. Orang-orang kafir pun mereka juga memperhatikan hal tersebut dan sering bercermin. Ya mungkin kalau kita ya sudah ada kehitungan lagi bercermin itu. Hari-hari mungkin sering bercermin. Terlebih mungkin bagi para perempuan, mereka lebih banyak bercermin. Nah, mereka lebih sering untuk berada di cermin. Iya. Maka Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu ya bagaikan cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala, kata beliau, "Kun li akhika kal mir'ah." Jadilah kamu terhadap saudaramu itu bagaikan cermin bagi dia. Nah, ini secara maknawi. Turihi mahasina ahwalihi, di mana engkau memperlihatkan kepadanya kebaikan-kebaikannya, wa tab'atsuhu ala syukur, yang mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah, wa tamna'uhu anil kibr, dan bisa mencegah dia dari kesombongan, wa turihi qabaih umurihi, dan juga engkau perlihatkan kepada saudaramu tersebut bukan hanya kebaikan saja, ya, sebagaimana cermin memperlihatkan ada yang bagus, tapi kadang juga ada yang buruk, ada juga yang jelek, ya. Maka demikian pula kamu kepada saudaramu, jangan hanya kau sebutkan kebaikan-kebaikannya saja, tapi kalau ada keburukannya kau sebutkan juga keburukan-keburukannya. Nah, tetapi hal tersebut dilakukan dengan lemah lembut, ya, dengan tidak terang-terangan, ya, apalagi sampai mencelanya, merendahkannya, menjelekkannya. Nah, itu tidak sampai seperti itu. Tetapi dia ingatkan saudaranya dengan lemah lembut, ya, dengan santun, ya, sehingga tidak membuat dia sakit hati dan semisal itu. Iya, maka seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengharuskan kepada kita semuanya, ya, agar kita itu sering memperhadapkan diri kita dengan saudara kita. Bahkan kalau perlu kita yang bertanya kepada dia, kita yang meminta pendapat kepada dia. Nah, ya akhi, wahai saudaraku, tolong beritahukan kepadaku kalau ada pada diriku yang kurang atau hal yang buruk, tolong ingatkan aku. Nah, tolong beritahukan dan sampaikan kepadaku. Iya. Nah, ini seorang mukmin harusnya seperti itu. Karena terkadang seseorang itu tidak nampak bagi dia keburukan-keburukannya, kecuali kalau diperlihatkan kepada dia. Sama seperti cermin. Iya. Terkadang kita tidak tahu ada kotoran di wajah kita, atau ada sesuatu di atas kepala kita, atau pada pakaian kita ada hal yang kotor. Kita tidak tahu. Nanti setelah bercermin baru kita tahu. Nah, maka demikian juga terkadang kita mungkin merasa pede, oh saya ini sempurna, tidak ada hal yang kurang. Nah, padahal di mata saudaramu tidak seperti itu. Nah, maka perlu kita bercermin, perlu kita, ya, memperhadapkan diri kita kepada saudara kita, dan tawadu, ya, merendah diri, rendah hati kepada saudaranya, kemudian minta kepada dia apa? Ya, nasihat, ya, minta kepada dia nasihat. Nah, sebagaimana, ya, orang-orang beriman satu sama lain saling menasihati. Nah, maka dia katakan kepada saudaranya, wahai saudaraku, kalau engkau lihat pada diriku ada yang buruk, ada yang jelek, ada hal yang kurang, ada akhlak yang kurang baik, ada sesuatu yang tidak benar, maka tolong ingatkan aku. Tolong ingatkan aku. Nah, ini mukmin yang jujur dan mukmin yang suka bercermin. Bukan hanya bercermin dengan cermin yang sebenarnya, ya, cermin alat untuk seseorang bercermin, tetapi dia juga bercermin terhadap hatinya.
terhadap tingkah laku dan perilakunya. Nah, agar dia tahu dan mengerti hakikat dirinya yang sesungguhnya. Hakikat dirinya yang sesungguhnya. Karena terkadang kita sulit menilai diri kita dan kita gampang menilai orang lain. Kita pandai menilai orang lain, tetapi kita kurang pandai menilai diri sendiri. Terkadang kita sudah menganggap diri kita ini paling sempurna, paling bagus, paling baik, paling segala-galanya. Padahal di mata saudara kita tidak seperti itu. Nah, maka disinilah pentingnya kita selalu bercermin, ya, minta kepada saudara kita untuk tolong disebutkan perkara-perkara yang tidak baik. Itulah cermin yang sebenarnya, itulah cermin yang hakiki, yang harusnya seseorang lebih banyak bercermin dalam hal tersebut ketimbang bercermin hanya dalam urusan ketika dia keluar rumah bercermin di alat cermin yang ma'ruf seperti yang hari ini kita ketahui. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga di sana ada cermin yang kita tahu, alat bercermin, ada cermin yang ma'nawiyah yang bisa memperlihatkan kepada kita aib-aib kita. Siapa dia? Itulah saudara kita yang muslim, saudara kita yang mukmin. Itu cermin bagi kita. Ya, tentunya ketika disebutkan di sini seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya, maka jangan salah bercermin, jangan salah mengambil cermin. Ya, sama kalau kita bercermin, ya kan? Kalau cerminnya buruk, cerminnya kotor, maka bisa jadi kita yang tadinya sudah rapi, kita tadi yang sudah bagus, karena cermin yang kita ambil buruk, kotor, jelek, maka yang tampil pada diri kita pun buruk. Iya, tetapi kalau kita ambil cermin yang bagus, yang bersih, maka yang dia tampilkan apa adanya, sesuai dengan apa yang kita sekarang berada di atasnya. Itu kan cermin. Nah, demikian pula saudara kita. Jangan salah bercermin. Jangan minta pendapat, minta nasihat kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita mengambil nasihat kepada dirinya. Nah, kita mengambil nasihat, minta dinasihati kepada orang yang buruk. Ini salah bercermin namanya. Salah dalam mengambil cermin. Kalau dia mau bercermin, dia lihat dulu siapa cerminnya. Ya, artinya kau perhatikan saudaramu juga. Kalau kau anggap saudaramu ini dalam pandanganmu dia orang yang baik, orang yang betul, orang yang bagus, ya, dari sisi agamanya, maka silahkan bercermin kepada dia. Silahkan bercermin kepada dia. Nah, tetapi kalau kau lihat saudaramu itu agamanya, ya, dia sering telantarkan, agamanya tidak bagus, maka jangan bercermin kepada dia. Jangan bercermin kepada dia. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang mukmin yang baik, yang beragama, kalau kau bercermin kepada dia, maka dia akan memperlihatkan kepadamu, ya, apa yang salah dari dirimu, apa yang kurang dari dirimu. Nah, dan dia juga akan memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu, hal-hal yang baik yang ada pada dirimu. Dia akan arahkan kamu, dia akan bimbing kamu kepada hal yang lebih baik. Tapi kalau cermin kita adalah saudara yang kurang bagus, maka apa yang dia bisa perlihatkan? Bisa jadi, ya, yang tadinya bagus pada diri kita dia anggap buruk, sementara yang buruk pada diri kita dia anggap bagus. Kenapa? Karena kita salah dalam bercermin, salah dalam mengambil cermin, yaitu saudara kita yang kita ingin bercermin kepadanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bercermin kita tahu bersama bahwasanya cermin itu kan menampilkan apa adanya, sesuai dengan keadaan kita. Ada yang baik, maka dia tampilkan baik. Ada yang buruk, maka dia tampilkan yang buruk. Nah, maka demikianlah kita terhadap saudara kita. Iya. Ya, kalau misalnya ada kebaikannya, ya, maka bisa kita sebutkan kebaikan-kebaikannya tersebut supaya dia semakin kokoh, supaya dia semakin semakin teguh di atas hal tersebut.
Nah, itu tujuannya. Dan kalau ada yang buruk, maka dia sebutkan keburukan-keburukan tersebut dalam bentuk memberi nasihat kepada dia, dalam bentuk mengingatkan dia. Nah, inilah penasehat yang sesungguhnya. Penasehat yang sesungguhnya itu dia terangkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu, dan juga kalau ada keburukan-keburukanmu dia terangkan. Iya. Adapun kalau orang hanya pandai menyebutkan kebaikan-kebaikanmu saja dan dia sembunyikan keburukan-keburukanmu, ya, yang dia jelaskan cuma kebaikan-kebaikanmu saja, sementara keburukanmu dia sembunyikan, nah, maka orang yang seperti ini ya terkadang dianggap sebagai orang yang basa-basi saja, ya, dan bukan teman yang sesungguhnya, ya. Dia bukan teman yang sesungguhnya. Teman yang sesungguhnya itu teman yang tidak hanya memuji kamu dalam kebaikanmu, dia juga akan mengingatkan kamu dalam kesalahan kamu. Nah, dia tidak munafik, dia tidak berdusta, dia tidak pandai menjilat hanya terhadap kebaikan-kebaikan. Nah, ketika ada kebaikan, oh dia sanjung. Nah, tetapi kalau ada keburukan dia diam, dia tidak mengingatkan. Nah, ini namanya syaitanun ahras. Ini namanya setan yang bisu. Nah, ya, dia tidak mengingatkan orang dari keburukan. Iya. Padahal dari agama ini seseorang itu harus memperingatkan dari keburukan. Ya, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Nah, tidak ketika ada orang mengingatkan dari keburukan langsung dituduh mencela, langsung dituduh keras, langsung dituduh ini memecah belah, ya. Nah, ini dangkalnya pemikiran sebagian orang. Ketika ada saudaranya yang mengingatkan dari keburukan, dia langsung bersuudzon kepada saudaranya. Ya, padahal memperingatkan orang dari keburukan, ya, dan mengingatkan keburukan yang ada pada orang itu dari bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya dilakukan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, seperti itu orang yang beriman. Dia tidak hanya pandai mengingatkan kebaikan-kebaikan, dia pun akan mengingatkan kejelekan dan kesalahan. Dia pun akan mengingatkan kejelekan dan kesalahan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dorongan dan anjuran untuk kita itu selalu menerima dari saudara kita apa yang menjadi nasihat dan bimbingannya. Nah, apa yang menjadi nasihat dan bimbingannya, terima nasihat. Jangan sombong, ya, tidak mau menerima nasihat. Nah, hanya dikarenakan mungkin dia lebih senior, hanya dikarenakan mungkin dia lebih tua, hanya dikarenakan mungkin dia lebih dari sisi ini dan itu, sehingga dia tidak mau mengambil nasihat. Ya, dia tidak mau mengambil nasihat dari saudaranya. Nah, ya, kita itu harus menerima nasihat dan harus menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu berada. Ya, sampai pun dari syaitan. Ya, makanya ketika dalam hadis Abu Hurairah itu, ketika ada syaitan yang mengajari Abu Hurairah ayat kursi, ya, dibenarkan oleh Nabi. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar kepadamu dalam hal tersebut, tetapi dia dusta. Dia itu pendusta sebenarnya. Nah, di sini Nabi membenarkan ketika dia berkata kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus kita ambil dari siapa saja. Nah, tetapi jangan salah. Kebenaran kita ambil dari siapa saja, tetapi dalam belajar ilmu, menuntut ilmu, jangan mengambil dari siapa saja. Bedakan dua hal ini. Ada sebagian orang yang keliru, ya, berdalilkan, oh kita itu ngambil ilmu dari siapa saja katanya, menuntut ilmu dari semua orang. Dalilnya mana? Nah, itu Abu Hurairah, ya, mengambil kebenaran dari syaitan. Nah, itu bukan menjadi dalil kita boleh nuntut ilmu kepada syaitan. Ya, bedakan dua hal. Antara menerima kebenaran itu kita terima dari siapa saja. Tetapi kalau dalam hal menuntut ilmu, maka selektiflah dalam menuntut ilmu, dalam berguru. Tidak semua orang kita ambil ilmunya. Nah, kita harus pastikan dan harus kita lihat
Kepada siapa kita menuntut ilmu? Karena sebagaimana kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikan kepada siapa kamu mengambil ilmu agama. Tidak seperti pendapat sebagian orang yang dangkal ilmunya, yang dia bilang apa? Ambil saja dari semuanya. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Wah, ini memposisikan dirinya seakan-akan seperti Syekhul Islam yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ilmu, mana yang bukan ilmu. Itu Syekhul Islam namanya. Tidak usah lagi menuntut ilmu, dia saja yang mengajar. Tapi kalau orang yang baru belajar, ya, orang yang masih samar, yang belum bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang bukan syubhat, maka dia harus selektif memang. Dia harus apa? Selektif. Nah, ini yang terkadang tidak dipahami oleh sebahagian orang. Ya, para ulama bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, tetapi mereka tidak sembarangan di dalam menuntut ilmu tersebut. Hati-hati. Nah, karena apa? Ilmu ini adalah bahagian dari agama, maka perhatikan betul-betul kepada siapa kamu menuntut ilmu agamamu, bukan kepada semua orang. Mentang-mentang dia pandai menggetarkan mimbar, mentang-mentang pandai retorika dia, pandai melucu, pandai berbicara, bisa membawakan dalil juga, kemudian kita ambil ilmu darinya. Ya tidak, hati-hati para hadirin. Terkadang syubhat itu menyambar-nyambar, kita tidak tahu. Ilmu kita masih sedikit. Tapi karena kita sok berani, ya, tidak masalah, saya bisa nanti. Ya, padahal kadang syubhat itu halus. Imam Ad-Dhahabi berkata apa? Inna hadhihi syubhah, asy-syubhah khattafah. Al-qulubu dha'ifah, innal quluba dha'ifah, wasyubhah khattafah. Sesungguhnya hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Nanti kau disambarnya, dalam keadaan kamu belum siap, dalam keadaan kamu belum tahu itu syubhat, ternyata kau kena syubhat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang harus kita ingatkan. Nah, sekali lagi, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Nah, di mana dia akan memperlihatkan kepadamu apa yang sesungguhnya yang ada pada dirimu, dan dia akan mengingatkan kepada dirimu kesalahan-kesalahanmu dengan memberikan nasihat kepadanya, dengan memberikan arahan bimbingan kepadanya, sehingga kamu jauh lebih baik lagi, baik lagi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Ya, mungkin ada yang berkata, ya, kita khawatir kalau menjelaskan kepada saudara kita kejelekan-kejelekannya, nanti dia marah. Nah, bagaimana ini? Ini kalau misalnya seseorang itu kadang ragu untuk menasehati orang lain, kalau dalam hal mengingatkan dia dari keburukan, mengingatkan dari kesalahan, orang kadang ragu. Kenapa? Ini penuh dengan resiko. Makanya tidak semua orang mau memperingatkan orang dari kesalahan. Kalau memberikan orang kebaikan, ya, memotivasi orang untuk baik, itu banyak ditemukan. Siapa saja bisa melakukannya. Tapi kalau memperingatkan dari kesalahan, ya, ini penuh resiko. Makanya tidak semua orang berani mengambilnya. Iya, tidak semua orang berani mengambilnya. Orang yang takut-takut, ya, takut dicela, takut hilang madaunya, takut hilang amplopnya, takut hilang ini dan itunya, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan menyentuh hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Nanti hilang dunia saya, nanti hilang jamaah saya, nanti ini, nanti itu. Subhanallah. Nah, dia tidak amanah dalam menyampaikan agama. Kalau orang yang amanah, dia sampaikan apa adanya. Ini kebaikan dia jelaskan, ini kesalahan dia jelaskan. Seperti itu orang yang amanah di dalam agama, dan seperti itu seorang dai. Nah, dia tidak berbasa-basi, dia tidak mengikuti kemauan masyarakat. Dai masyarakat jadinya, bukan dai ilallah. Ya, ini harus dibedakan. Ada dai itu dai ilallah yang betul-betul mengajak kepada agama Allah. Dia tidak peduli. Nah, orang mau ambil dari dia ilmu, silahkan. Ada orang yang mau mencela dia, mencaci dia, silahkan.
Yang penting kebenaran itu tetap tersampaikan. Ada orang dai bukan dai ilallah, tapi dai masyarakat. Maksudnya apa? Dia hanya ikut kemauan masyarakat. Kalau masyarakat mau begini, ya dia ikut arah masyarakat. Nah, tidak usah disinggung tentang syirik, tidak usah disinggung tentang bid'ah, tidak usah disinggung tentang penyimpangan kelompok. Nah, ini namanya dai masyarakat. Nah, tidak mau mengingatkan kesalahan. Kenapa? Takut. Ya, takut kalau mad'unya hilang, takut kalau amplopnya hilang, takut kalau dunianya hilang. Waliyadzubillah. Jujurlah kamu dalam berdakwah. Nah, jujurlah kamu di dalam berdakwah. Ya, jangan sampai dikarenakan hal-hal yang berbau keduniaan kita pun terhalangi dari menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Lihat Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ketika menyampaikan kebaikan, ya, ketika menyampaikan kebaikan mungkin banyak orang-orang yang menerima. Tetapi ketika Nabi menyampaikan keburukan, ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Dan itu memang resiko. Iya, jangan takut hanya dikarenakan ini. Oh, nanti orang tidak akan ada lagi datang ke kita. Nanti orang lari dari kita. Itu sudah resiko. Kita mau meminimalisir resiko seperti itu, biar bagaimanapun akan ada. Hal-hal yang seperti tantangan dakwah itu akan ada. Tidak mungkin orang berdakwah kemudian tidak ada resiko dan tantangannya. Akan ada dan terus ada. Nah, disitulah kita siap mengambil resiko itu. Iya. Dalam bentuk tetap kita memperhatikan norma dan etika, lemah lembut, ya, dengan sopan dan santun tetap hal yang terdepan. Ya, tetapi jangan sampai membuat kamu akhirnya tidak menyampaikan kebenaran apa adanya yang sesungguhnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sama seperti ini, ya. Ini dibawakan oleh para ulama kita. Ketika misalnya kita khawatir tatkala menjelaskan sesuatu yang salah, sesuatu yang menyimpang, nanti marah dia bagaimana? Ya, maka di sini kita katakan iya. Terkadang yang seperti ini datang. Nah, ketika kita menjelaskan hal-hal yang menyimpang. Tapi ingat ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, bahwasanya ketika kita menyampaikan kebenaran dengan menyampaikan kebaikan dan keburukan, itu yang menjadi mizannya, itu yang menjadi timbangannya. Iya. Jadi selain kau sampaikan keburukan, kau juga harus imbangi dengan menyampaikan kebenaran atau kebaikan supaya berimbang. Nah, kalau sudah seperti itu masih saja ada orang yang tetap marah, nah itu resiko yang harus kita ambil. Itu resiko yang terkadang harus kita ambil. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tinggal caranya kita dalam menyampaikannya, dalam mengarahkannya, dalam membimbing orang, dalam memperingatkan orang bagaimana caranya. Nah ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan, ya, hal-hal yang mungkar, Nabi peringatkan. Terkadang Nabi dengan lemah lembut, terkadang Nabi dengan tegas. Dengan tegas Nabi sampaikan. Seperti ketika Nabi melihat ada sahabat yang berwudu tidak sempurna wudunya, ada tumitnya yang tidak dicuci, maka dengan suara yang lantang Nabi bersabda apa? Wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Ini Nabi SAW. Ya, dan Nabi ketika memperingatkan hal tersebut betul-betul membekas pada diri para sahabat. Ya, artinya apa? Ketika kita memperingatkan orang, memperhatikan keadaan manusia juga. Kita harus perhatikan. Nah, disinilah sikap tengah harus kita ambil. Nah, antara bagaimana kita mampu untuk lemah lembut dan bagaimana di situ kita bisa tegas. Kita lihat keadaan, kondisi, dan kita tepatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu kata ulama, wad'u syai'in fi maudhi'ih. Pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus lembut, maka disitulah dia lembut. Kapan dia harus tegas, maka disitulah dia tegas. Maka kalau beragama seperti ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan merasakan keamanan, ketenangan, kedamaian, ya, di dalam agama kita. Nah, tidak berat sebelah, ya, tidak keras, terlalu kaku, dan tidak juga terlalu bergampangan. Ya, kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah.
Tidak mudahanah terlalu bergampang-gampangan, semua penyimpangan dianggap apa namanya ini sebagai bentuk toleransi, kita harus berlapang dada. Semua penyimpangan dianggap seperti itu, semua perselisihan dianggap apa? Perselisihan yang dianggap muktabar katanya. Nah, sementara dia tidak memperhatikan dan dia tidak bisa membedakan mana khilaf yang muktabar, mana khilaf yang ghairu muktabar. Nah, makanya orang harus belajar dan harus terus belajar. Nah, supaya bisa membedakan yang seperti itu. Ya, jangan membawakan hal-hal yang terkadang ya dia hanya sekedar menyamarkan dan mengaburkan saja. Dia hanya sekedar menyamarkan dan mengaburkan saja perkara-perkara, dan dia tidak bisa membedakan pada sendirinya mana yang muktabar dan mana yang muktabar. Nah, ini yang seperti ini kita nasihatkan untuk belajar dan terus belajar. Ilmu agama itu sangat luas. Nah, makanya seseorang harus memperhatikan. Dengan dia belajar dan terus mengkaji agama, maka disitulah dia akan tahu kebenaran dan dia akan bersikap tengah ya di dalam hal tersebut. Tidak selalu bergampangan dalam kesalahan dan penyimpangan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di dalam hadis ini sangat banyak faedah yang kita bisa ambil, yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Di antaranya juga bahwasanya hadis ini memotivasi kita untuk suka menasihati orang. Suka menasihati orang. Jadi orang itu kadang dia bisa menjadi penasehat. Nah, bisa jadi penasehat. Penasehat itu tidak harus dia sudah menjadi dai. Nah, tidak harus dia harus sudah bisa berkhutbah, berbicara di tengah khalayak ramai. Tidak harus seperti itu. Nah, terkadang dia menjadi penasehat di dalam rumah tangganya. Nah, dia belum bisa menasehati secara umum, maka dia bisa menasehati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Itu juga penasehat. Nah, itu juga penasehat. Atau temannya ketika dia berdua bersama-sama, dia mungkin bisa nasihati temannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang namanya nasihat, kalau itu nasihat kebaikan, kebenaran, maka terimalah dari saudaramu. Jangan dengan nasihat itu kau merasa dihinakan, jangan kau merasa dijelekkan. Nah, tetapi nasihat itu harus kau terima. Bahkan harusnya kau berterima kasih, karena masih ada saudaramu yang peduli kepadamu. Ketika dia menasihati kamu, berarti dia cinta kepadamu, berarti dia peduli dengan dirimu. Jangan berburuk sangka. Ya, ada sebagian orang berburuk sangka. Oh, ini mau mencela saya ini. Padahal nasihat. Padahal apa nasihat? Nasihat. Harusnya nasihat dianggap nasihat dan kita terima nasihat tersebut ya dari orang yang menasihati kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari hadis ini ya terdapat dalil bahwasanya yang namanya nasihat hendaknya dan lebih banyaknya kalau itu nasihat pribadi kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya tidak terang-terangan. Sebagaimana orang biasanya kalau bercermin itu biasanya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, biasanya dalam kamar. Makanya cermin itu kebanyakannya ditaruh di kamar. Orang bercermin biasanya tidak dia cermin di tengah jalan atau ramai-ramai. Nah, di tengah ramai orang dia bercermin. Biasanya di dalam rumah, bahkan di dalam kamar, di dalam ruangan. Nah, begitulah orang kalau menasihati saudaranya, kalau bersifat pribadi. Jangan kau nasihati dia di depan orang, kau marahi orang-orang banyak di sekitarnya. Nah, itu bukan menasihati namanya, itu mencela, itu menjatuhkan saudaramu, itu menghinakan saudaramu namanya. Kalau mau menasihati, 4 mata saja. Kalau nasihat pribadi, 4 mata saja. Kemudian ingatkan dia betul-betul ya kau inginkan kebaikan. Nah, itu namanya nasihat. Jadi menasihati itu juga ada adab-adabnya, harus apa? Harus diperhatikan. Nah, kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini juga terdapat dalil akan sikap seorang mukmin kepada saudaranya. Dan juga seorang mukmin itu terkadang dia bertanggung jawab terhadap apa yang ada pada saudaranya. Maksudnya kita itu dengan saudara kita ada tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab apa? Untuk saling nasihat menasehati, ingat mengingatkan, ya kan? Makanya nasihat itu hukumnya wajib kan? Ya. Kalau kita mau lepas dari kerugian apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, nah itu tanggung jawab kita kepada saudara kita. Jangan dibiarkan saudara kita menyimpang, jangan dibiarkan saudara kita terus menerus dalam kesalahan. Perlu diingatkan. Perlu apa? Diingatkan. Nah, kalau bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya beliau memperumpamakan mukmin itu bagaikan dua telapak tangan. Ya, yang kalau dia misalnya kotor, maka dia harus apa? Bersihkan, ya kan? Bagaimana cara bersihkannya? Dia bersihkan seperti ini. Supaya apa? Kotorannya hilang. Nah, kata beliau, ya terkadang kalau kotorannya itu sedikit, ya dia tidak perlu dia keras-keras, ya biasa saja hilang. Tapi terkadang ada kotoran yang nempel agak kayak lem begitu, nempelnya terlalu banyak dan atau misalnya terlalu nempel sekali di tangan kita. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan? Dan mungkin cukup begini saja, tapi kadang harus agak digosok sedikit. Nah, apa maknanya itu? Ya maknanya terkadang kita itu mukmin dengan mukmin yang lainnya, kalau ada kesalahan sedikit, jangan kau langsung gas. Kesalahannya sedikit, mungkin ada kotoran di sesuatu pada dirinya, kayak bagaikan tanganmu kotor. Tanganmu kotor biasa, apakah kamu kau kasih begini, kau gosok-gosok betul-betul, atau mungkin kau ambil pisau baru kau kasih hilangkan begitu, kan tidak kan? Kenapa? Kotorannya sedikit, tidak perlu. Terkadang bahkan mungkin tidak perlu digosok, mungkin sekedar kita siramkan air, hilang sudah. Kenapa? Kotorannya ringan sedikit. Tapi mungkin kalau kotorannya berminyak, ya apa yang ada di tangan kita itu berminyak, kan tidak cukup sekedar kadang kita butuh sabun, ambil lagi sabun, kemudian kita gosok-gosok lagi. Kadang tidak cukup sekali, kadang butuh 2 kali, kadang butuh tiga kali. Nah, mukmin seperti itu perumpamaan. Mukmin juga seperti itu. Ya, terkadang ada yang sedikit, kesalahan sedikit, jangan langsung digas. Tapi kalau sudah kesalahan banyak, sudah keterlaluan, melampaui batas, nah ini kadang tidak cukup cuman sekedar begini, ya. Tapi kadang butuh agak ditegasin begitu. Kenapa? Kesalahannya sudah parah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami hal-hal yang seperti ini, Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di sini Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Al-mu'min yasturu wa yansah." Ya, seorang mukmin itu pandai menutupi dan pandai menasihati. Wal fajir yahtaku wa yu'ayyir. Sementara orang fajir itu membongkar aib dan mencela, menghinakan orang. Nah, maka harus dibedakan, ya, mana nasihat, mana yang merupakan celaan. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab punya kitab judulnya Al-Farqu Bainan Nasihah wat Ta'yir. Perbedaan mana itu nasihat, mana itu celaan. Harus dibedakan. Jangan kebolak-balik. Ada sebagian orang tidak bisa membedakan. Nasihat dia bilang celaan, celaan dia bilang nasihat. Ini tidak bisa membedakan. Kebanyakan orang justru menganggap nasihat itu suatu celaan, padahal nasihat. Nah, tapi dianggap ini celaan, ini ghibah ini. Subhanallah. Nah, ini terkadang kamusnya belum lengkap. Ya, kalau dia ambil kamus yang lengkap, ya itu nasihat itu jangan diterjemah celaan. Nasihat ya nasihat. Ya, kalau dia nasihat diterjemah celaan, berarti salah kamus itu berarti. Salah kamus dia pakai. Mungkin kamusnya bahasa Arab, dia ambil kamus bahasa Inggris. Ya salah kamus lah. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, di sini disebutkan juga qala Mis'ar ibnu Kidam rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainahu fa innan nasihata fil mala'i taqri'un. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Mis'ar ibnu Kidam, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aib yang ada pada diriku. Subhanallah. Beliau doakan, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aib yang ada pada diriku, kekurangan-kekuranganku. Semoga Allah merahmati dia. Yang dia ingatkan kepadaku hal tersebut fisirrin, secara rahasia, sembunyi-sembunyi, baini wa bainahu, hanya antara aku dan dia saja.
Kenapa? Karena nasihat kalau di tengah rakyat, di tengah ramai orang, itu bukan nasihat. Itu namanya takri, itu namanya mencela, membongkar aib. Nah, itu bukan nasihat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya nasihat itu alamatun nushi as-sitr. Tanda orang menasihati itu sembunyi-sembunyi. Ini kalau nasihat pribadi. Terkadang ya namanya nasihat itu kan kalau nasihat bersifat umum ya kita terang-terangan, seperti ini nasihat terang-terangan. Tapi kalau sifatnya pribadi orang, aib orang, mungkin empat mata saja. Wa alamatut ta'ir al-i'lan, dan tanda orang mencela dia menasihati orang tengah ramai orang. Kok nasihatmu pribadi soalnya ini? Maka jangan di ramai orang lah. Itu mencela namanya. Tapi empat mata saja. Nah ini cara menasihati juga harus kita lihat, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, hakikatnya hadis ini ada dua masalah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, seorang muslim, seorang mukmin dia harus menerima nasihat dari saudaranya. Ya. Ketika ada aib yang diperhadapkan kepada dia, ya, ketika ada suatu kekeliruan, kesalahan, maka dia harus sadar diri. Dia harus sadar diri dan dia harus perbaiki apa yang menjadi aib tersebut. Jangan dia marah-marah, tidak suka, jangan dia merasa ini dan itu, jangan. Ya, rendah hati. Kita ini manusia, siapapun kita, walaupun kedudukan kita sudah ustadz, walaupun kedudukan kita sebagai penuntut ilmu yang senior, walaupun kita sudah sudah tua, walaupun banyak pengalaman hidup yang kita sudah dapatkan, tetapi yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Siapapun dia, tanpa terkecuali. Mau dia ustadz, mau dia siapapun, ya, dia pasti punya aib, dia pasti punya kekurangan. Dia pasti punya kesalahan dan kekeliruan. Ya, maka hal tersebutlah menuntut kita bersikap tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Jangan sombong kalau jadi orang, tapi merendah. Karena dengan hal tersebut dia akan semakin ditinggikan oleh Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadu karena Allah kecuali Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Kemudian masalah yang kedua, bahwasanya wajib atas seorang muslim menasehati saudaranya muslim yang lain. Jangan dia diam. Melihat ada kekurangan, aib, kesalahan, penyimpangan, dia diam. Jangan. Tetapi apa? Ya, dia hendaknya menyebutkan dengan penuh hikmah, lemah lembut, dengan hati-hati. Jangan dia munafik, ya. Jangan dia munafik, hanya menyebutkan kebaikan orang, tapi keburukan-keburukan orang dia tidak sebutkan. Padahal terang-terangan, nyata, jelas. Jelas-jelas, terang-terangan. Maka kadang dia harus peringatkan. Apalagi kalau yang sudah keterlaluan, yang sudah sudah melampaui batas. Orang itu ya, ketika kita bersikap dengan kesalahan saudara kita, ini juga hendaknya kita ambil sebagai pedoman dan kaidah. Kalau ada saudara kita yang keliru dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya, sikap hikmah dan bijak di dalam hal tersebut, kita lihat kekeliruannya, kesalahannya. Jangan terburu-buru langsung mentabdi dia, mengatakan ini bid'ah, ahli bid'ah ini. Ini menyimpang keluar dari ahlu sunnah. Jangan terburu-buru. Hanya karena 1-2 kesalahannya, kau langsung keluarkan dia dari daerah ahlu sunnah. Itu tidak adil namanya. Kesalahan yang dia perbuat juga bukan kesalahan dalam masalah usul, dalam masalah pokok agama. Jangan. Ya, jangan terburu-buru. Sebagian orang kan terlalu gulu dalam bab tahdzir, dalam mentahdir orang. Hanya karena kesalahan satu ringan, kebaikannya masih terlalu banyak, kau langsung rendahkan dia, kau langsung caci dia, kau langsung keluarkan dia dari ahlu sunnah. Ini terlalu bergampangan. Ini terlalu gulu, terlalu ekstrim. Iya, harus dilihat juga. Ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tetapi terkadang ada sebagian orang yang dulu ngaku ahlu sunnah, tapi sekarang jatuh dalam penyimpangan 1-2, ternyata banyak, dan penyimpangan dalam masalah usul, dalam masalah pokok, ya, yang di situ ahlu sunnah tidak berselisih pendapat. Disinilah kita harus mengingatkan orang itu. Dan terkadang kita harus ingatkan mad'u kita dari hal tersebut. Bukan dibiarkan. Masalah itu masih ahlu sunnah, masih. Ini namanya terlalu bergampangan juga. Jadi jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu kaku dalam menyikapi orang, tapi jangan juga bergampangan. Kesalahan yang fatal, ya kesalahan yang fatal.
Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dengan itulah kita bisa jadikan patokan dan pedoman. Sehingga kita bisa bersikap tengah di dalam segala urusan. Tidak terlalu melampaui batas dan juga tidak bergampangan dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan demikianlah kalau kita lihat sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu pertengahan. Mereka itu pertengahan. Nah, kepada saudara mereka sesama Ahlus Sunnah, mereka itu memberi uzur. Bahkan apa kata ulama? Kalau kau lihat kekeliruan dari saudaramu, berikan uzur. Nah, carikan 70 uzur bagi dia. Bayangkan, sampai ulama bilang begitu. Carikan 70 uzur bagi dia. Kalau tidak nampak bagi kamu itu, maka boleh jadi kau katakan pada dirimu, ada uzur bagi dia yang mungkin saya belum tahu. Lihat ini para ulama, sikapnya mereka kepada sama saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sikap mereka berhati-hati sekali, ya kan? Tapi dalam penyimpangan yang terang-terangan, yang sudah jelas, itu mereka akan memperingatkan, mentahdir. Apalagi kalau orangnya susah dinasehati. Nah, ini terkadang butuh untuk diperingatkan, butuh untuk diingatkan, ya, supaya kebenaran itu betul-betul terang, betul-betul jelas, tidak samar, tidak kabur. Orang akhirnya kan bingung, ini gimana ini, betul atau tidak, bingung orang akhirnya, ya kan? Tetapi kalau ditampakkan kebenaran yang sesungguhnya, oh barulah kita tahu begini sebenarnya Ahlus Sunnah itu begini, dakwah salafiyah itu seperti ini keadaannya. Nah, demikian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.